Ini dinonaktifkan dulu suaranya biar tidak terlalu ribut. Khalid. Habiskan dulu ya. Ya jelas ya dengarnya. Nanti kalau ingin bicara bisa langsung dihidupkan mikrofonnya. Ya. Ini nampak kan tulisannya insyaallah taala. Jadi kita nampak kan? Ya insyaallah taala. Kemarin kita sudah sampai di pembahasan sini, ya. Ya kita sudah memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sudah memperbarui niat kita untuk menjadi lebih baik. Kemudian kita senantiasa juga diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ingin memulai segala sesuatu dengan ucapan basmalah. Dan kita juga diperintahkan untuk senantiasa berdoa, karena berdoa adalah doa wal ibadah. Karena doa adalah ibadah. Ya. Kita diperintahkan ketika pelajaran itu sulit, maka kita hendaklah berdoa, karena Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada sesuatu yang mudah melainkan apa yang Allah jadikan mudah, dan tidak ada sesuatu yang sulit melainkan yang Allah jadikan bisa Allah jadikan mudah, karena segala sesuatu adalah Allah yang memiliki. Ya kita tadi sampai ke sini kemarin ya, dimana di sini kita sudah membahas artinya ada dua kategori. Kita buka dulu penanya. Silakan masuk. Halaman 42. Ini di halaman masih yang awal kemarin ya, di halaman 30 Pak ya? Ya, 52 bukan 30, salah Pak. Halaman 52. Ini sudah kita masukkan ya. Silakan Alfa. Ya, jadi Alfa yang baru masuk Alfa ya. Alfa, Noval. Alfa, siapa lagi yang baru masuk? Baru segini ya? Enggak, Ana, Pak. Siapa? Ana itu siapa? Abian, Paulus, Khalid, Alfa, sudah baru 6 orang. Ada lagi? Yang dilupakan? Yang belum absen? Yazid Abu Zikri ini siapa? Arif ya? Ya Pak. Kayak Ana beli tak dia sini. Oh, iyalah. Ya, kita buka kembali di sini. Ini agak nge-lag laptopnya ternyata. Ada gangguan sebentar ya, mana? Ya, Arif yang ketujuh, ya. Banyak membuka app. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang yang ini, di mana ini adalah sumbu vertikal. Ini vertikal, ya. Ini vertikal. Dan ini adalah horizontal. Ingat ya, ini kemarin adalah X, Y. Artinya dia di posisi sumbu X, Y. X itu yang ini, yang bawah ini X. Horizontal adalah milik si X. Dan Y adalah ini ya, vertikal. Ya. Jadi ini X dan Y. Kita lihat X-nya 3, X-nya 4 ya. Di sini titik-titik 4 dan Y-nya adalah 3. Ini sudah kita bahas yang kemarin. Insyaallah taala mudah ya. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana koordinat terhadap ya. Koordinat terhadap maka kebalikannya ya. Kita hapus ya. Kita hapus. Kita mengulangi yang kemarin masih. Ya, terus ini dulu kayak sebelum itu. Ini permisalan. Pak, ada bukunya, Pak. Hah, belum punya bukunya? Ya, Pak. Enggak apa-apa, dicatat aja nih bukunya. Dilihat, bisa lihatnya ini? Gambar Bisa, video Pak. bisa ya terlihat ya. Posisi pos kemarin ya, ingat ya, berlawanan dengan arah jarum jam.
Berarti ini 1, artinya ini posisi 1, posisi 2, posisi 3, posisi 4 ya. Dia berlawanan arah jarum jam kemarin ya. Ya, berlawanan arah jarum jam. Ya, berlawanan arah jarum jam yang kemarin. Ini artinya lokasi-lokasi mereka. Coba Aufa masih ingatkah? Dan Khalid silakan. Perumahan ini berada di posisi berapa? Perumahan ini. Koordinatnya. 9,6 Pak. Perumahan kok 9,6? Serius? 6,5. Iya, benar sekali. Apa ya? 6,5. Kita lihat kenapa 6,5. Kita lihat ini titik koordinatnya X dan Y. 6 baru 5. Berarti koordinat perumahan di 6,5. Nah, Khalid sekali lagi Khalid, pos 3. Pos 3, kantor pos 3 misalnya ya. Ini berada di titik apa Khalid? 3,3 Pak. 3,3, benar sekali ya. Kita lihat nih koordinatnya dari 3 dan koma min 3. Jadi ini X-nya, ingat ya, perhatikan sekali lagi ini adalah X, Y ya, 3, min 3 ya. Perhatikan tanda negatifnya. Kuadran, dia berada di kuadran berapa Khalid? Ya, atau siapa yang bisa menjawab? Kuadran berapa dia? Min 3/3 Pak. Min 3,3 Pak. Kuadran yang Bapak tanya kuadran. Kalau ini sudah benar koordinat. Kuadrannya kuadran berapa? Ingat kuadran kemarin ini ruangan 1. Ini ruangan 2, kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Berarti pos 3 berada di kuadran 4 ya. Masih ingat ya? Ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini kuadran 4 ya. Ini kuadran 4 ya, Romawinya seperti ini ya. Bisa? Yang lain bisa? Ada yang baru masuk mungkin? Bisa Pak. Ada yang baru Bisa masuk? Pak. Silakan Reswara. Reswara. Insyaallah Pak. Ya, kita kembali lagi ke sini. Ya, kita lihat di sini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Reswara. Arkan izin Pak, dia sakit. Oh, ya, safahullah buat Arkan ya. Mudah-mudahan Ya, Pak. segera sembuh. Sakit apa dia? Demam Pak. Ya, doain teman-teman yang lain ya. Mudah-mudahan dia segera sembuh. Ini kuadran kemarin. Ini kuadran kemarin ya. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Paham ya? Ini posisi-posisi kuadrannya. Di sini negatif ya. Ini dia koordinatnya. Bisa ya? Kuadrannya dicatat. Ya, silakan masuk. Ada yang baru masuk lagi. Haji ya, silakan masuk Haji. Jadi yang baru masuk 2 orang ya. Haji Reswara. Ya, ini kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3, dan kuadran 4 berlawanan arah jarum jam. Ya. Jadi dia berlawanan arah jarum jam mulai dari sebelah kanan. Arah jarum jam. Ini ya, 1, 2, 3, 4. Kita mengulangi yang kemarin. Bisa ya? Sudah kita hapus. Ya, kita kembali lagi ke yang tadi. Kalau terhadap, maka dia kebalikannya. Nah, coba kita mengulangi kembali ya. Berapa titik L ya? Koordinat titik L dan berada di kuadran berapa? Silakan Aji yang baru masuk. Masih ingat Aji? Reswara? L ini berada di koordinat berapa, Reswara? Koordinat L. L. Oh, minus 4, Min 4, minus 5. minus 4, minus 5. Dari mana? Dari sini ya. Iya, Pak. Ini ya, paham ya? Ini dia X, Y.
X, Y. X-nya berapa? X-nya nih, lihat, nih X ya. X ini di horizontal. Horizontal nih X ya. Terlihat? Ini berada di minus 4. L ya. Kemudian Y-nya adalah minus 5. Kemudian dia di kuadran berapa? Kuadran berapa? 3, Pak. Kuadran 3. Benar sekali ya. Dia di kuadran 3. Yang dilaluinya ini ya koordinat posisinya. Jadi kuadran 3. Kalau terhadap ya, kalau terhadap berarti dia terhadap sumbu X sejauh berapa? Sejauh minus 5. Sejauh minus 5 terhadap X. Kalau terhadap ya, kalau terhadap dia kebalikan ya. Terhadap X. Dan min 4 terhadap Y. X terhadap Y itu ya, Pak. Ya. Kalau Kalau terhadap yang 5. Ini kan X-nya ya. Ini X. Ya. Berarti sumbunya di sini ya. Lihat nih. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi minus 5 nih. Ya. Kalau terhadap dia kebalik. Ya. Kalau terhadap berarti minus 5 terhadap X. Minus 4 terhadap Y. Kalau yang terhadap ya. Ini kuadran-kuadrannya nanti disebutkan. Kalau belum ada soal ya sampai saat ini. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Kuadran 1 di sini. 2 di sini. Ini 1, ini 2. Ini 3. Dan ini 4. Nah, sebutkan. Silahkan sebutkan Aji. Ya, Pak. Berapa huruf-huruf apa saja yang berada di kuadran 3? Ada huruf K, L, M. Apa? K, L, M. K, L, M. K, L, M. Ya, benar sekali ya. Benar, ada yang protes? Tidak ada ya, benar ya. Berarti kuadran 3. Kuadran 3 itu adalah K, L, dan M. Khalid, kuadran 2 apa saja? A, B, C, Pak. A, B, C. Apakah D termasuk? Ya, D bisa termasuk, bisa tidak, karena dia berada di antara. Antara. Ya. D ini ya. Jadi A, B, C di kuadran 2 ya. Nih. Berarti ini boleh di kuadran 1, boleh di kuadran 2, tapi tidak boleh di kuadran 3 dan 4 untuk yang D. Ini kita hapus. Kita kembali ke bawah lagi ya. Ada yang baru masuk? Tidak ada ya? Oh, kameranya coba dihidupkan. Tidak nampak. Biar nampak. Cuman Bapak sendiri yang nampak. Silakan masuk. Iya. Siapa ini? Hafiz ya? Hafiz. Halo Hafiz. Hafiz. Tidak pipis. Kami Hafiz. Hafiz. Hafiz mana nih? Hafiz. 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 Mas. Tulisannya yang muncul. Hafiz. Nis, mau nanya, Pak. Kenapa? Tanya apa? Yang kalau yang di kuadran 1 itu yang D dengan H itu gimana, Pak? Yang D dan H ini berada di antara. Ya. Jadi dia boleh Berarti kalau H berarti di antara kuadran 1 dan kuadran 4. Ya. Kalau ini kuadran 1 dan kuadran 4 nih di antara kuadran 1 dan 2. 4. Tapi tidak boleh 1 dan 2 untuk yang D. 1 dan 2. Ya. 1 dan 2. Terus kita mempelajari tentang batang-batang, garis-garis ya. Biasanya ada kita belajar garis-garis terhadap sumbu. Ya. Ini berarti kita memperhatikan garis. Ya. Memperhatikan suatu garis. Ini berarti kalau dia posisinya seperti ini, artinya dia posisinya sejajar. Sejajar artinya dia sama. Sejajar ya. Ini sejajar artinya dia sama-sama.
Ya, lihat. L2 terhadap L1 berapa jauhnya? Ya. 4. Oh, 2. 2 Dua. ya. L2 jauhnya adalah 2 jaraknya terhadap L1 ya. Seperti itu contohnya. Ya. Sejajar tidak harus seperti ini. Ini sejajar juga ya. Tidak lurus. Ya, seperti ini ya. Ini sejajar juga ya. Dia sama. Kalau yang ini artinya berpotongan. Ya. Ini artinya berpotongan. Ini sejajar, ini berpotongan. Berpotongan, bisa ya? Lihat ini garisnya memotong. Memotong. Ini sejajar. Ini memotong. Ya, bisa ya? bisa, Pak. Sabar. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Ya. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, perhatikan itu. Ini artinya garisnya sejajar dengan sumbu X. L1 dan L2 sejajar terhadap sumbu X. Ini sejajar ya. L1, L2, L3 ini sejajar sumbu X. Sumbu X. X yang mana? X yang ini. Ya. Yang ini sejajar ya. Kalau ini artinya sejajar sumbu Y. Sumbu Y. Sejarah pula Bapak buatnya. Sejajar sumbu Y. Y. Bisa ya? Yaitu M1 dan seterusnya ya. M1, M2 dan seterusnya. M3 dan M4 ya. Bisa ya? Itu arti sejajar. Terpaknya Pak. Kalau punya bukunya dicoret aja bukunya. Ada di bawahnya sih. Artinya ini sejajar. Sejajar tidak harus seperti ini. Sejajar boleh juga mereng kayak gini, ya. Tapi ini sejajar ini terhadap ini, ya. Bukan terhadap sumbu-sumbunya. Ya. Halaman berapa, Pak, di bukunya, Pak? Halaman di 65. 65. 65, Pak. Tunggu bentar, Pak. Kalau di buku ininya berapa ya? 58. 58. Dicoret aja bukunya. Tidak apa-apa karena buku sendiri. 65, Pak. 58. Beda. 58. Buka di halaman 58. Ada, Pak. Ya, bagus ya. Yang di buku tuh Pak yang tegak lurus itu apa, Pak? Yang mana? Garis-garis yang tegak lurus. Yang tegak lurus? Tegak lurus artinya seperti ini. Ini tegak lurus ya. Berarti yang ini perhatikan, ini tegak lurus ya. Tegak lurus itu artinya dia seperti ini, pas dia membentuk 90 derajat. Artinya dia pasnya berbentuk seperti jumlah. Seperti jumlah ini, positif ya, seperti positif atau seperti salib ya. Seperti salib. Ya, benar-benar 90 derajat. Ya. Salib. Ya, salib tuh ya lambangnya tidak boleh sebenarnya ya. Positif aja kita sebutkan. Mana tadi? Ini ya. Berarti ya. Ini tadi sudah sejajar ya. Sekarang tegak lurus. Berarti L1 tegak lurus terhadap sumbu Y. Tegak lurus ya artinya berarti ini L, ini sumbu Y, ini L-nya. Ini artinya berarti dia tegak lurus. Tegak lurus nih, ini sejajar sumbu X ya. Tegak lurus. Sejajar dengan sumbu X. Tegak lurus, ini salah nih nulisnya. Tegak lurus terhadap sumbu X. Y. Kalau yang sejajar itu sumbu X. Ini sumbu X tadi. Ini X ya. Nah, ini L-nya. Nah, kalau ini Y-nya, ini L-nya. Nah, ini disebut tegak lurus. Kalau ini tegak lurus terhadap sumbu X, ya. Berarti yang tegak lurus itu Pak yang berbeda 90 derajat dengan
Ya, 190 itu Pak. ya, dengan sudut-sudut lainnya, dengan garis lainnya. Artinya dia 90 derajat dengan garis lainnya. Seperti ini contohnya. Nih. Ini kan yang sejajar ya, ini M disebut M. Ya, ini terserah namanya apa. Ini X. Artinya dia tegak lurus terhadap sumbu X ya. Tegak lurus sumbu X. Yaitu adalah M1, M2 dan seterusnya ya. Ini tegak lurus ya. Tegak lurus berarti 90 membentuk positif jumlah kayak gini ya. Bisa ya? Bisa Pak. Bisa Pak. Nah, seperti itu. Dicatatlah di bukunya. Sebenarnya ada penjelasannya di bawahnya juga. Yang mana Pak? Dicatat Pak. Tadi Ini keluar tegak Pak. lurus. Ada Pak, kuotanya. Ini sudah ada di sini. Ada nih. Ini tegak lurus. Garis-garis yang tegak lurus ini artinya dia yang positif kayak gini nih. Ya, dia telah tegak lurus adalah L1, L2, L3 dan L4 yang terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y tadi ya. Nih. Ya. Tegak lurus terhadap sumbu Y. Nih. Tegak lurus terhadap sumbu Y yang L nih. Ini L. Ini L, ini Y-nya. Nah, bentuknya positif ya. Nah, artinya L1, L2, L3, L4 tegak lurus. Ini juga nih X-nya di bawah sini, sementara M-nya ke atas. M-nya ke atas, X-nya ke sini. Artinya dia sumbu yang tegak lurus. Bisa ya? Sudah dicatat? M itu cuman lambang saja. M itu yang ini ya, yang warna hijau-hijau ini. Yang warna hijau nih. Artinya garis ya, yang ini. Garis yang ini. Berarti Pak yang sejajar dengan sumbu X berarti itu tegak lurus terhadap sumbu Y gitu ya Pak. Yang sejajar terhadap sumbu X itu pasti tegak lurus terhadap sumbu Y. Itu selalu demikian. Tadi sebaliknya juga. Ya, kebalikannya juga. Kali ini berpotongan ya. Ini artinya berpotong, bisa ya? Ini artinya berpotong, lihat nih. Dia benar-benar memotong sumbu X dan Y. Artinya dia tidak ada istilah tegak lurus. Dia tuh tidak harus seperti ini, bebas ya. Pokoknya dia seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Yang jelas dia memotong, artinya melewati, itu namanya disebut dengan memotong ya. Memotong sumbu X dan Y. Ya. Bisa ya? Ini artinya dia harus menyentuh. Kalau ini dia memotong sumbu Y atau tidak? Tidak. Dia hanya memotong sumbu X karena garisnya cuma batas ini. Jadi kita teluskan maka disebut ya. Tapi yang sebenarnya bukan seperti itu ya. Seperti ini aja yang lebih jelasnya. Karena tidak ada garis yang cuma segitu. Nah. Nah, ini artinya tidak memotong sumbu Y. Ini artinya garis, kita sebut saja garis ini sebagai garis R. Berarti garis R memotong sumbu X ya, memotong sumbu X ya, tidak memotong sumbu Y ya, tapi dia sejajar sumbu Y ya, sejajar ya sumbu Y. Bisa juga dikatakan bukan memotong juga, tapi dia tegak lurus ya, tegak lurus terhadap sumbu X kalau dia pas lurusnya. Bisa ya? Tapi biasanya yang di sini lebih jelasnya disebut sebagai tegak lurus ya. Dia memotong seperti ini ya. Berarti kalau garis yang memotong itu dua-duanya ya Pak? Maksudnya? Ini dia pokoknya bersentuhan ya, melewati, melalui. Ya. Kalau dia tidak melalui berarti tidak memotong ya. Artinya menyentuh. Bersilangan maksudnya Pak. Ya, sudah menyentuh. Tidak harus bersilangan, yang jelas sudah menyentuh. Sudah memotong ya. Ya, kemudian kita masuk lagi
ke sini. Kita lihat ini, ya. Garis yang dilalui ini boleh kita, ini bebas ya. Ini artinya kita menggambar suatu grafik koordinat, ya. Ini dia melalui garis-garis ini. Artinya ketika di sini, ketika dia di titik A ini sama dengan 3, minus 5. Ya, ini X-nya 3. X-nya 3. X-nya sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan minus 5. Ya. Lihat nih, ini X-nya sama dengan 3 dan X-nya sama dengan minus 5. Kalau kita buat di sini, ini artinya kan lurus terus ya. Koordinatnya bukan cuma 1. Artinya dia banyak koordinat. Tapi yang dituliskan cukup 1 di sini. Ya. Sebenarnya ada koordinat-koordinat yang lainnya dia itu juga sama. Yaitu adalah minus 8, berapa? 4, minus 8. Jadi X-nya juga yang sama adalah 4, minus 8. 2 minus 2 dapat. 2 minus 2 juga dapat. Iya, 2 minus 2 juga bisa. Asal pasnya di sini. Ini secara penglihatan ya. Secara penglihatan. Semuanya ini ditulis ya. Ini secara penglihatan. Ya. Nanti lebih pasnya adalah dengan menggunakan rumus. Lebih pasnya adalah menggunakan rumus ya. Ini hanya dengan menggunakan penglihatan. Ya, karena ini bisa jadi tidak pas di 4, minus 8. Ya, kita hapus ya. Kita kembali ke bawah lagi. Dibuka bukunya. Nah, ini disebut sebagai sejajar juga. Apakah ini tegak lurus? Maka tidak. Tidak ya? Enggak, Pak. Kenapa tidak? Iya, Pak. Bukan dia. Tidak tegak Itu lurus. memotong, Kak. itu, Pak. Ini memotong saja, tapi sejajar ya. M dan M sejajar dengan M. Ya, ini sejajar namanya. Tapi mereka tidak tegak lurus terhadap siapapun. Kalau tegak lurus dia harus 90 derajat, harus pas positif kayak gitu. Ya. Harus pas positifnya. Lihat nih, tidak ada satupun yang tegak lurus. Berarti garis M dan M yang saling sejajar tapi tidak tegak lurus ya. Tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. M dan N ini sejajar ya, artinya sama. Sejajar itu tidak mesti seperti ini, tapi bisa mereng-mereng asal dia sama posisinya seperti ini. Yaitu artinya sejajar. Bisa ya? Kita ke bawah lagi. Nah, ini baru merek yang tadi itu, Pak. ya mereng. Artinya dia berpotongan. Lihat. Bagaimana kondisi ini kita katakan koordinat. Ini namanya titik perpotongan ya. Ini namanya titik perpotongan. Ini disebut sebagai titik potong. Titik potong. Ini titik potong. Titik dia terpotong ya. Ini titik potong. Titik potong koordinat ungu dan merah. Titik potong antara biru dan merah adalah X-nya di berapa? Minus 5 dan Y-nya di 2. Ini ya. Ini titik potong. Titik yang bersentuhan antara dua garis dinamakan sebagai titik potongnya. Bisa ya? Titik yang bersentuhan di antara dua garis dinamakan titik potong. Nah, ini titik potong antara biru dan hijau. Dan ini titik potong antara merah dan hijau. Hijau. Ya. Jadi semuanya saling memotong, membentuk ya segitiga. Nanti kita akan mempelajarinya. Ya, untuk persamaan-persamaan membangun ruang dengan menggunakan koordinat ini bisa, ya. Lihat nih. Yang memuat 4 kuadran ya. Ada di sini ada kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3 dan kuadran 4. Tidak ada satupun yang di kuadran 3. Kenapa, Alif? Halo, Alif.
Ayam siapa tuh? Dia matikan tuh ya. Udah dengar? Ya, sudah. Ayam Pahrina tuh. Hah? Ayam kambing. Udah dikurbankan itu. Sudah ya? Kita kembali ke ordinat sini. Di sini ada A, B, C, dan D. Ketika kita ingin membuat garis, ya, maka kita boleh menyatukan ini. Seandainya kita buat garis di sini A, kita buat garis ke B. Ya, kita tidak usah mengikuti soal ya, kita ikuti saja ini. Ini artinya nih dia mengikuti garis A dan B. Ya, ini garis ya, kita jadikan titik. Artinya kita sebut saja ini garis M. Kita namakan ini namanya garis M. Berarti garis M ini dia sejajar terhadap sumbu X. Ya. Garis M ya sejajar terhadap sumbu X. Sumbu X. Dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Ya. Tegak lurus terhadap sumbu Y. Bisa ya? Kemudian dia koordinat M di A, ya, di A di kuadran 1, ya. A kuadran 1. Ya, ini apakah ada garis melalui titik A yang tegak lurus dengan sumbu X sejajar sumbu Y? Jika ada, tunjukkan, dan jika tidak ada, coba jelaskan, ya. Apakah ada garis yang melalui titik A? Ya. Kalau melalui titik A kita buat seperti ini, dia akan tidak tegak lurus kecuali kita buat sumbunya nanti seperti ini. Ya. Baru dia tegak lurus, ya. Jadi ini ya, koordinatnya A, X-nya 3. Ini juga sama dengan 3, berarti 3,3. Ini X-nya minus 3, ininya 3, minus 3,3. AB. Ini disebut dengan sejajar ya, kita namakan sebagai M, sejajar sumbu X ya, dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Bisa ya? Insyaallah bisa ya? Ya, Pak. Kita hapus lagi. Itu sama semua soalnya. Ada gangguan sebentar? Hapus apa, Nam? Nah, itu siapa tuh? Angkat satu. Ya ini contohnya kita akan buat ya. Kita buat ini diketahui titik 3,1, 3,5. Ini satu ya, pilihan ganda. Min 2,5 ketika titik tersebut dihubungkan dia menjadi segitiga apa? Kita coba ya. Kita coba. Hafalkan ini ya, coba. Kita tulis saja di sini. 3,1 A, B-nya 3,5, C-nya min 2,5. Maka dia akan bentuknya seperti apa? Apakah segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, atau apa? Ada yang sudah dapat? Segitiga siku-siku, Pak. Halaman berapa nih? Halaman 60. 66. Latihan halaman 66. Coba dibuka. Halaman 66. Ya, 66. Halaman 66. Halaman 66. Kita buat. Ada yang sudah dapat? Ova gimana? Sudah dapat belum? Kita coba aja di sini ya. Ya. 3,1 A. 3,1. 3-nya di mana? X-nya di sini ya. Kita tulis saja. X-nya ini artinya X, Y. 3, X-nya 3, Y-nya 1. Berarti dia di sini. Ya, Pak. Di sini, Pak. Nah, benar ya. Kemudian B-nya, X-nya berapa?
X-nya sama dengan 3, 3. Y-nya sama dengan 5. 5. X-nya 3. Mana X-nya 3? Berarti di sini ya, sama ya. Itu, Pak. Ya. Y-nya sama dengan 5. Berarti di sini ya. Nah, Kita hitamkan. Itu, Pak. Bisa ya? Kemudian min 2,5. Min 2, X-nya sama dengan di dekat B, Pak. Min 2, Y-nya sama dengan 5. Berarti di sini ya. Ya, Pak. Ininya Ya, Y. Pak. 2. Berarti dia Ya, Pak. membentuk segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku karena lurus nih. Ya. Apakah bisa menjadi segitiga sama kaki? Ya, apakah bisa menjadi segitiga sama kaki? Kita lihat di sininya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya, dari sini ke sini 5 ya. Dari sini ke sini 5. Dari sini ke sini apakah 5 juga? Kalau 5 juga berarti bisa. 1, 2, 3, 4. 4 ya cuman. Nanti lo salah ya. Kita hapus dulu. Waduh, kebanyakan. Segitiga sembarang. Segitiga siku-siku yang lebih tepatnya ya. Ini kita lihat nih. 1, 2, 3. Cuma 3. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Ini ada 4 garis nih. 3 garis. Berarti yang tepatnya adalah segitiga. Ini namanya segitiga Sembarang, Pak. Ya, Pak. Sembarang, Pak. bukan sembarang. Karena dia lurus nih, pas lurusannya. Segitiga siku-siku itu artinya seperti ini ya. Dia pas ya. Pas ya, membentuk 90 derajat. Ini 90 derajat karena pas ya. Pas lurus nih kan? Siku-siku. Siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di sini. Nah, bisa ya? Lihatnya ke samping, mereng. Ini. Nah. Ya, ini lurus. Apabila ini ada yang saling tegak lurus, ini kan tegak lurus ya. Itu membentuk segitiga siku-siku. Ya. Jadi jawabannya segitiga siku-siku. Jawabannya jadi apa tadi? C. C. Siku-siku. Ada? Mana dia? Ada, Pak. Ada? Mana? Ini ya. Segitiga siku-siku. Kalau segitiga sembarang tidak bisa. Kalau segitiga sembarang seperti ini ya. Ya. Artinya dia tidak. Nah, seperti ini contohnya. Kita buat titik di sini, kita buat titik di sini, kita buat titik di sini. Ini artinya segitiga sembarang. Karena kenapa? Karena lihat nih, tidak ada yang selurus, tidak ada yang tegak lurus, ya. Tidak ada yang tegak lurus kayak gini. Nah, karena posisinya di sini. Nah, ini namanya segitiga sembarang. Ketika dia membentuk 90 derajat, maka dinamakan segitiga siku-siku. Ya. Bentar lagi ya, tinggal 6 menit lagi. Berapa menit lagi, Pak? 6 menit lagi. Yang lainnya ada yang masuk lagi? Pas nih ya, di absennya cuman 10 orang ya. Adian, Nurkolis, Khalid, Fahri, Noval, Alfa, Arif, Haji, Reswara, Hafiz. Pas? Ya, Pak. Pas ya. Patan mana, Pak? Patan? Patan Hafiz tidak ada, Pak. Hafiz tidak ada tadi tuh, Hafiz. Keluar lagi, Pak, dari izin ngerjain tugas PKN. PKN. Oh, keluar lagi Mungkin mana? lagi ngerjain PR, PKN sama bahasa Inggris. Nah, kan paling cepat ngumpulin 11, nggak apa-apa lah. Enggak apa-apa lah, Bapak tulis masuk aja. PKN itu berapa, Pak? Ini izin baru saya. Izin keluar tadi. Ya. Ucapkan alhamdulillah. Nah, ketika bersin ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, kita lihat yang berikutnya. Ini soal yang nomor 3. Kita perhatikan. Koordinat A berada di mana, Khalid? Atau yang biasa jawab. Koordinat A berada di mana? Silakan dijawab. Bentar, Pak. Soal yang halaman 66.
B Pak, apa? 5,7. 5,7. Alfa? C, Pak. Nanti di sirkuit kan, Pak. 7,5. 7,5. 7,5, Pak. 7,5. 57,7. Kita cek ya. A di mana? 5,7 Pak. 5,7. 7,5, Pak. Lihat nih, ini A. Kita luruskan sini. 5,5. Sat, ya, dapat ya. Ya, sat. Ya, dapat. Berarti dia nih di 7. X-nya berapa nih X ya? X, 7. koma, Y. X-nya tuh 7. 7,5. 5. 7,5. Berarti benar 7,5. Bisa ya? Sekarang koordinat C, Aji. Aji masih salah tadi. Ayo Aji, semangat. Ya, Ya Pak, yang ya kita Pak, dulu. benar Pak. Berapa Aji? C? Apa, Pak? Negatif 4,4. Nah, kalau siapa Hafiz? Hafiz berapa Hafiz? Ini jawaban Aji ya. Aji jawab berapa tadi? Ini Aji ya. Negatif Ini Aji. 4,4. Hafiz berapa Hafiz? Tadi kayaknya ada Hafiz yang ngomong. Itu novel nggak Pak? Itu Pak. Novel ya, Novel. Iya, Novel. Silakan Novel. Apa, Pak? Berapa Novel? Posisi C. Kalau Aji dia jawabnya yang D, negatif 4,4. Bisa Novel? Koordinat C. Tidak bisa? Oh, tidak bisa. Ada teman yang lain? Bentar, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Lihat saja nih. Lihat di halaman 66. Belum, Pak. Belum. Belum. Yang lainnya ada sudah dapat? Oke, coba. Khalid berapa Khalid? Iya. Nampak ada tulisannya itu? Udah Pak, udah dapat Pak. Alfa berapa Alfa? Berapa Yang Alfa? 10 kan Pak? Iya, jawaban Alfa berapa? Minus 4,4. Oh, sama berarti Alfa dengan Aji. Kita cek ya. Ini C ya, kita cek. Alfa dan Aji. X-nya berapa? Minus 4. Benar, berarti X-nya berarti B. Benar. Apakah Y-nya 4? Benar. Berarti benar ya, Alfa juga benar ya. Jadi benar jawabannya adalah B. Jawabannya adalah B. B. Ya. Negatif 4,4. B Pak. Ya, X, Y ya. Negatif 4,4. Iya, Pak. Iya. Ada Pak? Siapa suara siapa? Ada yang manggil tadi? Udah jadi ya? Ada pertanyaan di sini? Tidak Bukan, ada? Pak. Sudah paham Novel? Kita tes lagi Insya Allah Novel. Insya Allah paham, Pak. Ya, kita Insya tes. Allah paham. Lagi Pak, lagi Pak. Kita coba yang soal berikutnya. Suka lagi Pak, suka Koordinat lagi Pak. F ini di mana F? F nih. F di mana F? Soalnya ada di bawahnya ya. Ya Pak. F nih berapa? Pak. Novel F. Nampak tak? Nah, Arif silakan. Berapa Arif? D, Pak. Min 8,6. Min 8,6. Apakah benar? Kita tes ya. Min 8,6. Ya, ini min 8. Koma? Potong pajak. Min 6. Ya, selamat buat Ananda Arif. Baik. Ya. Jawaban Anda benar. Ya. Ya. Dipotong pajak kata Alfa ya. Opa. Jadi min 8, min 6. Benar ya? Ini koordinatnya. Iya. Udah pertemuan kita sampai di sini insyaallah taala. Mudah-mudahan Bentar Pak. Hah? Kenapa? Pak, yang di halaman 61 itu Pak. 61. Mana halaman 61? Yang garis biru itu apa Pak? Yang mana? Tadi saya dengar. Yang mana ini? Yang di bawah Pak. Halaman 61. 61 Pak. Oh, ini Yang garis-garis itu ya? 61. 11 Pak. 61. Yang ini? Ini 61. Iya Pak. Kan. Ini Yang ini 61. Pak. Yang mana? Yang itu, Pak. Yang ini, Pak. Iya Pak, yang ini Pak. Ah ya di Pak, yang tadi Pak. Ini 59. Yang 1. 61 Pak. Lomba 2,11, Pak.
1.11 Pak. Ini ya. Ah, yang ini Pak, yang ini Pak, yang ini Pak. Nah, yang mana yang ditanyakan? Garis biru ini apa? Garis biru. Yang mana? Yang garis warna biru ini Pak. Yang garis biru ini kenapa? 2.11. Itu apa tadi Pak? Yang garis biru ini titik sini artinya titik potong. Titik ini dinamakan titik potong. Garis yang biru nih dia disebut sebagai Ya. sejajar sumbu X. Bedanya Sejajar dengan garis yang memotong itu Pak? memotong garis hijau, memotong juga sumbu Y, memotong sumbu Y. Ini dia memotong, lihat yang bersentuhan mana nih? Ini yang bersentuhan ya. Berarti dia memotong sumbu Y atau tegak lurus ya. Lebih tepatnya tegak lurus. Tegak lurus. Tegak lurus terhadap Y. sumbu Y. Ya, yang biru ya. Ini biru ya. Memotong atau tegak lurus ya, tegak lurus. Lebih tepatnya tegak lurus karena dia tegak lurus tuh sudah pasti memotong. Tapi kalau memotong belum tentu tegak lurus. Ya. Kalau tegak lurus ya seperti ini bersentuhan ya. Bisa ya? Berarti dia juga memotong antara garis yang hijau dengan yang merah juga itu Pak. Iya, memotong di titik 5,2 dan 3,2. Jadi dia memotong 3. Potong jadinya. Bisa ya? Iya Pak. Titik potong. Di Bukan sini. Pak. Ya, apaan ya? Sudah ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Arif, Tidak, Pak. Haji udah paham ya? Pak, anak sudah yang tadi Pak. Udah ya? Ini belum ada titik-titik potong ya? Apa? Pamir nih Pamir. Iya. Absen, Pak. Absen, Pak. Coba, Coba. Jangan keluar dulu. coba ini terakhir. Terakhir Jangan saja. keluar, weh. Sebelum keluar ini terakhir karena ada titik potong. Titik potong garis N dan L. Titik potong garis N dan L. Ini terakhir ya. N dan L. Halaman. Berapa? 69. Berapa nih? Halaman berapa? Halaman berapa? 69. Koordinat titik potong garis N dan L. Halaman berapa, Alfa? Jangan apa? 68 enggak sih? Nomor berapa, Pak? Nomor Nomor 13 apa? 2,3 dengan Nomor 2,6 20. Pak. nomor 20. Enggak ada. Nomor 20 ya. Enggak ada. N dan L. Koordinatnya di halaman 68. Koordinatnya di halaman 68. Jauh ya soalnya. Ini ya gambarnya. Nah, ini ya. Benar Alfa? Gambarnya ini ya. 2,3 dengan 2,6 Pak. N dan L berarti di sini ya. 2,6. Di sini. Negatif 6, Pak. Kok negatif? 2,3 Iya, dengan ini 2, titik potong. Titik potong. 2,3 dengan 2,6. Titik potong. Titik potong Haji. Lihat nih. Titik potongnya di sini ya. N dan L. Perhatikan. N-nya yang warna merah, L yang warna biru nih. Titik potongnya di sini. 6 dan 2. Berarti Oh, X-nya 2, Y-nya minus 2,6. minus 6 ya. Berarti sama dengan 2, minus 6. Jadi jawabannya yang mana? Yang Ya, D. 2. D. Jawabannya yang D. Deba. Ya, benar sekali Arif. Ya, Alfa benar. Sudah sampai di sini ya pertemuan kita. Ya, Apabila ada yang ya, Pak. salah, ya maka Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kita akhiri dengan ada apa? LPR apa? Dan insya Allah nanti kalau sempat kita buatkan Google soal. Chrome ya. Di Google Pak, Chrome. masuk sekolah kapan, Pak? Ya, sekarang sudah masuk. Ya. Kapan? Tunggu sudah Ya, aman. Pak. Tunggu sudah Offline, sehat. Pak, yang offline. Pak. Barusan bertambah pasnya. Ya, absennya sudah di sini. Info. Ya, kita akhiri sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.